Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparudin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Labuan, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan PAI Pendidikan Agama Islam batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor peserta PPG 7604530000326. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja atau UKIN pada materi ketika kehidupan telah berhenti, makna hari akhir kelas 5 dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, kancah depan gerak, lurus tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes, Allahu Akbar. Mantap. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita meriksa dan membaca doa. Semoga pelajaran yang kita ikuti sebentar kita bisa pahami dan mengerti. Ketua kelas, silahkan maju untuk bimbing doanya. Kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pelajaran, terlebih dahulu kita absen. Imam Alif As-Siddiq, Hadir Pak. Apika Azhara Hadir Pak. Narapayana Amita, Hadir Pak. Apip Hafiz, Hadir Pak. Faiza Ramadan, Hadir Pak. Muhammad Safwan Khalid. Hadir Pak. Saya kira pada pagi hari ini, alhamdulillah semua siswa hadir pada pagi hari ini. Sebelum masuk pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya harapkan kepada anak-anak sekalian, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, carilah dirimu. Indonesia bangsaku, bangsa
membaca dulu surah-surah pendek yang dimulai dengan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjutkan dengan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq Wa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarril naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, masih ada yang ingat Saya Pak, apa yang dipelajari minggu lalu? hafalan surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Tepuk tangan dulu. Nah itu surah Al-Imran ayat 64 dengan surah Al-Baqarah ayat 256. Itulah pelajaran minggu lalu. Namun sebelumnya pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan jenis hari akhir, kiamat sugra dan kubra dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda datangnya hari akhir, kiamat sugra dan kubra dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Saya kira kita sudah sering melihat, baik di lingkungan kita sendiri maupun di tayangan televisi, kita sudah sering melihat. Gambar berikut. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Yang kedua, apakah kalian pernah melihat anak kecil meninggal dunia? Saya kira kita sudah pernah semua melihat. Bukan cuma anak kecil, ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang nenek. Ya. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu melihat kematian tersebut? Terharu. Ya, pasti kita terharu. Ya. Menyaksikan kematian, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Apakah dilihat dari tayangan atau kita langsung menghadapi hal seperti ini? Kembali lagi, lihat materi. Definisi hari akhir. Ya. Definisi hari akhir. Yang kedua, jenis hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat. Lanjut, definisi hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya
seluruh alam semesta dan segala Isinya. isinya. Apakah kalian pernah melihat bencana alam? Pernah. Seperti banjir, gempa, longsor, tsunami itu adalah tanda-tanda hari akhir. Ya, tanda-tanda hari akhir, yaitu banjir, longsor, ya, longsor di mana-mana, gempa, kita sudah sering mengalami gempa, ya. Apalagi tsunami, ya, kita sudah pernah juga mengalami tsunami, walaupun bukan kita sendiri, tetapi di sekitar kita. Ya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah, ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Yauma yakunun nasu Farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. wa takunul jibalu Ihnil manfush. Kira sudah selesai. Barangkali ada di antara anak-anakku sekalian yang bisa mewakili, bisa membacakan ayat surah Al-Qari'ah 1 sampai 5. Habib, silakan maju ke depan. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Silakan duduk. Tepuk tangan. Al-Qari'ah, hari apa? Hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tahu laron? Biasa kalau musim hujan, ya, banyak yang diserbu itu adalah lampu, ya. Itu namanya laron. Ya, berterbangan mengelilingi lampu, ya. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Jadi hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ketakutan. Ya? Kita akan berpencar lari ke sana kemari. Ya? Tidak ada yang bisa menolong kita. Tetapi yang bisa menolong kita ialah Amal ibadah. hanya amal ibadah. Dah. Amal ibadah yang kita lakukan sejak kita hidup di atas muka bumi. Makanya dengan hari akhir atau hari kiamat, maka seyogyanya lah kita selalu mengingat atau selalu memperbanyak ibadah yang bisa kita lakukan semasa kita masih hidup. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? 5. Kelima. Ya, ada 6 rukun iman. Ya, ada 6 rukun iman.
iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Ya. Yang pertama, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya bahwa Allah itu ada? Ada. Ya. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Sekarang saya tanya, apa buktinya kalau Allah itu ada? Yang pertama, terciptanya alam semesta. Tepuk tangan dulu. Apalagi? Bahwa Allah itu ada. Menciptakan manusia. Terciptanya manusia. Walaupun kita ini dilahirkan oleh ibu kita, tetapi yang menciptakan kita atau yang menghidupkan kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk tanda-tanda hari kiamat. Ya? Tanda-tanda hari kiamat itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ya? Yaitu kiamat sugra, ya? Kiamat sugra dan kiamat kubra. Ya? Pengertian kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat sugra artinya berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Adapun contohnya kiamat sugra yaitu apa? Kematian. Apa lagi? Gempa. Kasih keras. Banjir. Gempa bumi. Atau bencana alam lainnya. Ya. Kita masuk lagi. Kiamat kubra atau kiamat Besar. Apa artinya kiamat kubra? Hancurnya alam semesta seluruh isinya. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada lagi makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Ya? Tidak ada lagi. Siapapun, ya, semuanya manusia atau yang bernyawa itu pasti akan mati. Al-mautu babun. Mati itu adalah pintu. Setiap pintu pasti kita melalui. Apa namanya? Pintu apa? Pintu Pintu kematian. Pasti kita lewati itu. Ya? Kayak ada pintu. Al-mautu babun. Ya? Maut itu adalah pintu. Jadi setiap pintu pasti kita akan melewati. Ya? Yaitu pintu mati. Nah, sekarang kita masuk. Kita sudah belajar tadi dua, ya, kiamat sugra dengan kiamat kubra. Sekarang kita lihat tanda-tandanya. Ya, lihat tanda-tandanya. Tanda pertama apa? Munculnya orang-orang yang jauh dari agama. Munculnya orang-orang yang jauh dari agama. Yang kedua, Banyak fitnah dan kerusakan moral. terjadinya banyak bencana alam atau banyak fitnah dan kerusakan moral. Yang ketiga, terjadinya banyak bencana alam. Yang keempat, Banyak kebohongan dan kesaksian palsu. banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Yang kelima, Perbuatan riba banyak terjadi. perbuatan riba banyak terjadi. Yang keenam, Anak yang durhaka kepada orang tuanya. sekarang kita masuk tanda-tanda kiamat besar. Apa yang pertama? Matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, yang kelima, yang keenam,
Kira-kira sudah mengerti semua? Ngerti. Bisa dipahami? Paham. Bisa. Ya? Untuk lebih jelasnya, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya? Namun sebelumnya ada briefing dulu. Ya? Selamat pagi. Yes. Terima kasih. Maka langkah selanjutnya kita akan kerja kelompok dan saya harapkan satu kelompok misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik bisa kerja dengan seksama atau kerja kelompok dengan baik, ya. Jangan ada yang menonton tetapi kita berpartisipasi semua. Kelompok Al-Malik kelompok Ar-Rahim dan kelompok Ar-Rahman. Dia peta konsepnya yang akan diisi. Terserah kita modelnya begini kan atau memanjang begini, terserah. Nah. Ya, cepat karena sebentar akan dipresentasikan. Ya. Masuk di sini jawabannya ya. Ini. Bagaimana? Sudah selesai? Selesai. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok akan naik membacakan hasil yang sudah dikerjakan. Kelompok siapa yang duluan? Kelompok 1, kelompok Ar-Rahman. Sebelum kita presentasikan atau naik di depan membacakan masing-masing hasil kelompok, kita adakan breaking dulu. Selamat pagi. Yes. Allahu Akbar. Selamat pagi. Yes. Allahu Akbar. Sehat? Alhamdulillah. Sekarang saatnya kita akan presentasikan, akan mempertanggungjawabkan hasil atau hasil diskusinya masing-masing di depannya untuk membacakan hasil tersebut. Kelompok 1, Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Baiklah, kami akan memulai menjelaskan makna hari kiamat. Makna hari akhir. Definisi hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Jenis-jenis hari akhir: kiamat kubra atau kiamat kecil, dan kiamat kubra atau kiamat besar. Contoh kiamat kubra
makhluk hidup yang tersisa semua akan binasa. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir salah satunya adalah kiamat kubra, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, dan salah satu tanda-tanda kiamat sugra yaitu munculnya berbagai fitnah. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. Jika ada pertanyaan yang kami persilakan masing-masing kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ar-Rahim, Al-Malik, ada pertanyaan? Ditujukan kepada kelompok Ar-Rahman. Tidak ada. Selanjutnya, kalau kita sudah mengerti semua, kelompok 1 dipersilakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Kelompok berikutnya, kelompok 3, Al-Malik. Silakan maju ke depan dan membawa hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Al-Malik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Definisi hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Makna hari akhir. Jenis hari akhir: kiamat sugra atau kiamat kecil dan kiamat kubra, kiamat besar. Contoh kiamat kecil: meninggalnya seseorang, gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, dan gunung meletus. Contoh kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Tanda-tanda hari akhir. Tanda kecil: munculnya berbagai fitnah, banyak yang munculnya nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu, perbuatan riba banyak terjadi, anak yang durhaka kepada orang tua. Tanda besar: terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Yatim dan Ma'jud, munculnya binatang melata di bumi, dan munculnya dukhan atau awan debu, asap dari bumi yang berdarah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa pahami dan jadikan pelajaran. Jika ada kurang jelas, kami berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Ya, masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Ada. Sudah mengerti? Ngerti. Nah, saya kira tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2 silakan, kelompok 3 silakan duduk. Terakhir kelompok Ar-Rahim. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Baiklah, kami akan memulai menjelaskan waktu hari kiamat. Definisi hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Makna hari akhir. Jenis hari akhir: kiamat sugra atau kiamat kecil. Contoh: meninggalnya seseorang, gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, dan sebagainya. Kiamat kubra atau kiamat besar. Contoh:
banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan masing-masing kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Mana kelompok 1 dengan kelompok 3? Sudah mengerti semua? Mengerti. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang karena kita sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok, langkah selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen formatif. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, silakan dikumpul satu orang satu kelompok. Jadi karena asesmen formatifnya sudah kita kerjakan dan kita sudah kumpulkan, tibalah saatnya kita masuk kesimpulan. Barangkali ada anak-anakku yang bisa menyimpulkan pelajaran pagi hari ini, yaitu ketika kehidupan telah berakhir atau makna akhir. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Tepuk tangan. Selanjutnya, pelajaran pada pagi hari ini kita simpulkan kembali, ya, yaitu pelajaran di pagi hari ini ketika kehidupan telah berhenti atau makna hari akhir. Dengan berakhirnya pelajaran di pagi hari ini, makna hari akhir, ya, berarti akan lebih bertambah lagi, ya, untuk melaksanakan ibadah. Karena kita sudah tahu apa itu hari akhir, yaitu berakhirnya segala urusan yang ada di dunia. Berarti kita akan bertambah melaksanakan amal ibadah supaya di hari akhirat nanti kita tidak tersesat atau gampang kita pada saat ada pertanyaan di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah kesimpulan di pagi hari ini. Pelajaran di pagi hari ini. Pelajaran berikutnya, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan pelajari kejadian hari akhir. Jadi sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, saya mengajak kembali ketua kelasnya untuk membaca doa. Ketua kelas silakan maju ke depan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya pertemuan hari ini, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di rumah. Terima kasih. Kelompok 2. Belajar di rumah. Terima kasih, belajar di rumah. Cepat tidur, belajar di rumah. Kelompok 3, Al-Malik.